Kita lanjutkan kajian rutin kita pada pagi ini, hadis yang ke-6. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mutasyabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Sesungguhnya yang halal jelas, yang haram juga jelas. Tapi ada di antaranya perkara yang mutasyabihat, yang subhat. Perkara subhat itu banyak orang yang tidak mengetahuinya. Yang halal jelas, yang haram jelas. Kalau sudah jelas halal, berarti tidak haram. Kalau sudah jelas haram, berarti tidak halal. Itu sudah final. Sekarang ada yang tidak jelas halalnya, haramnya pun tidak jelas. Itulah namanya subhat. Subhat berasal dari kata syabaha yang artinya adalah samar. Terhadap yang samar, famanittaqas subhat faqad istabara'a lidinihi wa irdihi. Siapa yang menjauhi subhat berarti ia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Maksudnya adalah sebagusnya yang subhat ditinggalkan, jangan dilaksanakan. Contoh yang lebih dekat lah, rokok. Anak sekolah merokok boleh? Tidak boleh, berarti haram. Kalau anak sekolahnya sudah punya pekerjaan, lalu hasil pekerjaannya dibelikannya rokok, boleh? Bisa boleh, bisa tidak. Mengapa boleh? Mengapa tidak boleh? Karena gurunya pasti melarang. Kalau masih dikerjakannya, itu sudah jelas itu tidak boleh, karena dilarang oleh guru. Itu untuk anak-anak. Sekarang bapak-bapak punya kerjaan, pasti punya pekerjaan. Merokok boleh apa tidak? Yang mengatakan tidak boleh karena ia akan mengganggu kesehatannya. Sekarang kalau dia sehat, merokok pun dia tetap sehat, boleh? Mulailah keraguan itu. Sekarang berubah lagi. Ia merokok tetap sehat. Sekarang persoalannya, kalau tidak merokok, idenya tidak muncul. Makin sulit lagi tuh. Dia tidak bisa menulis dia kalau tidak merokok. Berubah lagi dia hukumnya. Itu perkara-perkara yang subhat jatuhnya. Kalau sudah menjadi samar hukumnya, tak jelas dia halalnya dan tak jelas haramnya, itu menjadi subhat namanya. Makanan yang berlabel halal itu pasti halal. Tapi Bapak dan Ibu, tidak ada makanan yang berlabel haram. Label halal ada, label haram tidak ada. Pertanyaannya, apakah semua yang tidak punya label halal berarti haram? Belum tentu. Terhadap yang seperti itu, yang samar-samar, yang masih ada keraguan itu, dianjurkan supaya kita tidak melakukannya, supaya kita menghindarinya. Mengapa? Karra'i yar'a haulal hima, melakukan sesuatu yang samar, tak obahnya berjalan di pinggir jurang, ia selamat. Tapi kalau sering-sering dikhawatirkan jatuh pada jurang. Maka lanjutan hadis itu, inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Tinggal kejujuran kita lagi
terhadap yang samar-samar tadi perlu kejujuran kita, karena setiap manusia memiliki segumpal daging yang apabila segumpal daging itu baik, maka keseluruhan tubuhnya, perilakunya, perkataannya akan baik. Apabila segumpal daging itu buruk, maka seluruh tubuhnya akan buruk. Apakah segumpal daging itu? Ala wahyal qalbu. Apakah itu? Itulah hati, itulah kalbu, itulah sanubari. Maka pada akhirnya hati sanubari kitalah tempat bertanya yang paling jujur, yang paling sesuai. Maka ada teorinya, istabih qalbak, tanyalah hatimu. Kalau dicari celah untuk mengelak, kemana saja bisa dibelok. Tapi terkadang walaupun bisa dibelok, hati menolaknya. Itulah hati sanubari itu. Itulah kalbu yang sesungguhnya. Maka itu pun amal harian kita, zikir-zikir kita, itulah kalau kita bicara zikir. Mengapa tahlil yang kita baca itu selalu ujungnya ke sini, la ilaha illallah, la ilaha. Karena disinilah hati. Diharapkan apa? Semakin kita berzikir, semakin bersih hati. Semakin bersih hati, semakin jelas suaranya. Semakin jelas suara hati, semakin tertuntun kita dalam hidup. Maka bapak-bapak dan ibu-ibu, mari kita betul-betul amati dan cermati apa yang kita lakukan sehari-hari. Apabila ada yang samar, lebih bagus ditinggalkan. Demikian, terima kasih untuk pagi ini. Sampai di situ kajian kita. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila ada kehilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.